Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kobi, NIM 23101007. Perkenalkan, nama saya Nur Asiah, NIM 23101005. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil makalah kami yang berjudul kalender. Baik, pada waktu ini yang pertama itu menjelaskan tentang kalender adalah saya sendiri. Yang pertama yaitu definisi kalender. Apa sih definisi kalender? Dalam penanggalan literatur kontemporer dan klasik, nama istilah kalender ini ada beberapa nama, yaitu takwim, ada juga dinamakan tarikh, almanak, dan juga kalender. Dalam definisi ataupun penafsiran kalender tersebut, ada beberapa ahli yang mendefinisikan ataupun yang menafsirkan kalender tersebut, yaitu yang mulai dari para ahli Izzuddin, Hambali, ataupun Abu Sabdah. Di sini kan ada beberapa pengertian definisi dari para ahli. Namun makna tujuannya itu sama, yaitu sebagaimana sistem ataupun alat yang digunakan untuk mengatur, membuat ataupun menghitung waktu sebagaimana aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bagian B yaitu sejarah perkembangan kalender. Dalam era sejarah perkembangan kalender ini, pada masa peradaban kuno itu sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pada negara Mesir kuno. Dalam masyarakat Mesir kuno, jenis kalender yang mereka gunakan, jenis kalender yang mereka gunakan yaitu kalender solar system. Maksud dari kalender solar system ini itu kalender yang sistemnya matahari. Sebagaimana bulan mengelilingi matahari dalam satu keliling, yaitu dalam satu tahun ataupun 12 bulan berjumlah 365 hari. Poin yang kedua yaitu Babilonia. Di era masyarakat Babilonia, mereka menggunakan jenis kalender itu lunisolar. Maksudnya kalender yang bersistem bulan dan matahari. Dan di sana mereka akan menyimpangkan ataupun menyamakan sebagaimana peredaran mengelilingi bulan dan matahari. Mengapa masyarakat Babilonia itu menggunakan jenis kalender lunisolar? Karena supaya masyarakatnya itu dapat menyeimbangkan beberapa musim. Poin yang ketiga itu di bangsa Romawi. Bangsa Romawi mereka itu menggunakan kalender solar system seperti di negara Mesir kuno tadi. Mereka itu pada masa bangsa Romawi, nama kalender itu pada masa itu almanak, sama halnya juga almanak ataupun kalender sama. Dan di sana ada dua ahli yang menciptakan kalender. Yaitu yang pertama, nama ahlinya yaitu Julian. Terus yang kedua Gregorian. Pas ketika Julian menciptakan ataupun membuat kalender tersebut, ada beberapa kendala sehingga dia tidak dapat menyelesaikan dalam pembuatan kalender tersebut. Jadi dilanjutkan dan diselesaikan oleh Gregorian. Yang terakhir yaitu di Islam, pada masyarakat Islam, mereka menggunakan kalender lunar system. Maksudnya kalender yang bersistem bulan. Mulai dari dulu sampai sekarang mereka masih tetap menggunakan lunar system atau yang dimaksud dengan kalender Hijriah. Kalau tadi di bangsa Romawi menggunakan solar system atau dimaksud dengan kalender Masehi. Oke, mungkin cukup sekian. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, Anggun Aliakobi. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kalender dalam ilmu falak. Secara astronomi, sistem kalender itu
dibagi menjadi 3, yaitu satu lunar stator lunar system, yaitu kalender ini menggunakan sistem bulan yang artinya perjalanan bulan saat berevolusi terhadap bumi. Yang kedua itu solar system, yaitu kalender sistem matahari. Pada prinsipnya kalender ini menggunakan perjalanan bumi ketika berevolusi atau mengorbit matahari. Yang ketiga itu lunar solar system, yaitu kalender sistem bulan ataupun matahari. Kalender ini menggunakan bulan matahari, artinya perjalanan sistem bulan dan matahari. Dan di kalender pertama juga memang berdasarkan atas peredaran bulan. Yang keempat itu kalender Islam atau kalender yang biasa disebut kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini adalah kalender yang digunakan oleh umat Muslim, baik yang menentukan tanggal, bulan, atau yang berkaitan dengan ibadah. Akan tetapi banyak yang tidak berkaitan ke Arab. Arab sepakat untuk menentukan tahun atau apa saja yang mempunyai bulan nasri atau bulan tambahan. Tepat satu kalibat yang meletakkan bulan nasy pada tahun tertentu. Sementara itu Kaiba juga meletakkan bulan nasy atau akan bebas melakukan peperangan di bulan itu. Cukup sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.